Mobil melaju pelan di jalanan yang mulai sepi. Angin malam membawa kesejukan yang membuat suasana di dalam terasa begitu tenang. Ratna tersenyum. Sementara Wisnu menikmati kebersamaan sederhana yang jarang mereka dapatkan karena kesibukan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba runtuh saat lampu senter polisi mengarahkan sinarnya tepat ke arah mobil mereka, memberi isyarat untuk berhenti. Apa sebenarnya yang menanti mereka di balik pemberhentian yang mendadak itu? Aku selalu menikmati perjalanan malam bersama Ratna, istriku. Ada ketenangan yang sulit kudapatkan di luar sana, di tengah kesibukan yang menuntutku setiap hari. Malam itu, jalanan terasa lengang, lampu jalan berderet rapi, dan suara mesin mobil berpadu dengan alunan musik lembut yang diputar pelan. Ratna duduk di sampingku, sesekali menoleh sambil tersenyum, lalu melanjutkan obrolan kecil tentang acara keluarga yang baru saja kami hadiri. Aku membalas dengan beberapa kata, sesekali tertawa kecil, menikmati betapa sederhana namun berharganya momen itu. Namun, suasana damai itu mendadak buyar ketika sebuah cahaya terang dari lampu senter menghantam kaca depan mobil kami. Seorang polisi berdiri di tepi jalan, memberi isyarat agar aku menepi. Aku mengerem perlahan, menepikan kendaraan ke sisi jalan yang gelap. Sekilas aku menoleh ke arah Ratna, melihat wajahnya yang berubah heran. Tidak ada pemeriksaan besar malam itu, setidaknya yang aku ketahui. Aku membuka kaca jendela, dan seorang polisi menghampiri dengan wajah dingin. Suaranya datar, tanpa basa-basi. Ia langsung berkata bahwa aku harus berhenti karena ada pelanggaran. Aku menatapnya sebentar, mencoba memastikan apakah aku mendengar dengan benar. Pelanggaran? Mobil kami melaju dengan kecepatan wajar, lampu menyala, dan sabuk pengaman terpasang. Aku tahu betul tidak ada yang salah dengan cara berkendara malam itu. Ada pelanggaran apa, Pak? Tanyaku dengan nada tenang, meski di dalam hati mulai muncul rasa tidak nyaman. Polisi itu terdiam sejenak, lalu menjawab singkat, "Lampu depan redup." Aku mengernyit, lalu menoleh ke arah Ratna. Ia menggeleng pelan, sama bingungnya denganku. Lampu depan mobil kami baru saja diganti beberapa bulan lalu. Kondisinya masih baik. Aku menahan diri untuk tidak langsung marah. Aku sudah terbiasa menghadapi orang dengan berbagai macam alasan. Namun kali ini berbeda. Bukan soal diriku yang diberhentikan, melainkan istriku yang duduk di sampingku. Ia ikut merasa terganggu dan cemas. Ratna menunduk, seolah tidak ingin memicu perdebatan, tetapi aku bisa merasakan tangannya yang diam-diam menggenggam ujung roknya dengan gelisah. Aku kembali menatap polisi itu. Apakah bisa diperiksa dulu, Pak? Kalau memang ada yang tidak beres, saya akan memperbaikinya. Polisi itu menghela napas, lalu berkata dengan nada lebih keras, "Tidak usah banyak alasan. Ikuti saja prosedur." Kata-kata itu diucapkan sambil menatapku dengan sorot mata yang menantang. Aku menarik napas panjang. Bagian diriku yang terbiasa dengan aturan ingin segera menyudahi persoalan ini dengan logika sederhana. Tetapi ada sisi lain diriku yang menolak diperlakukan semena-mena. Apalagi ketika alasan yang diberikan jelas mengada-ada. Aku bukan sekadar sopir biasa. Aku seorang jenderal yang terbiasa menghadapi situasi jauh lebih rumit daripada sekadar pemberhentian di jalan. Ratna menoleh ke arahku. Suaranya pelan namun jelas. "Mas, mungkin kita ikuti saja dulu. Jangan ribut di jalan." Aku memahami kekhawatirannya, tetapi aku juga tahu, membiarkan hal seperti ini hanya akan membuatnya berulang kepada orang lain. Jika aku diam malam itu, berapa banyak pengendara lain yang akan menjadi korban alasan palsu seperti ini? Aku memutuskan turun dari mobil. Udara malam menyambut dengan dingin, sementara lampu jalan yang redup membuat suasana semakin terasa tegang. Polisi itu menatapku dengan raut wajah berubah,
Mungkin baru menyadari wibawa yang kubawa saat berdiri di depannya. Aku tidak perlu membentak, tidak perlu mengangkat suara. Kehadiranku saja sudah cukup membuatnya sedikit gugup. Namun, ia tetap mencoba menjaga sikap keras. Ikuti saya ke polsek. Urus di sana saja kalau mau protes. Aku tersenyum tipis. Aku bisa saja memperlihatkan identitasku sejak awal. Tapi aku memilih untuk menunggu. Ada sesuatu yang ingin kulihat lebih jauh. Mengapa begitu mudahnya ia menuduh ada pelanggaran tanpa bukti jelas? Apa benar hanya soal uang kecil? Atau ada hal lain di balik sikapnya? Aku masuk kembali ke mobil, memberi isyarat kepada Ratna agar tetap tenang. Kita ke polsek sebentar. Tidak akan lama, kataku menenangkan. Ratna menatapku dengan cemas, tetapi akhirnya mengangguk. Aku menyalakan mesin dan mengikuti motor dinas polisi itu yang berjalan di depan, menuju kantor polsek terdekat. Sepanjang perjalanan singkat itu, pikiranku penuh tanda tanya. Aku bukan orang yang asing dengan masalah ketidakadilan. Aku sudah menyaksikan banyak sekali wajah ketidakbenaran dalam karir panjangku. Tetapi menghadapi hal itu secara langsung, di jalan umum, ketika menyangkut istriku, ada perasaan lain yang sulit kuabaikan. Mobil akhirnya berhenti di halaman polsek. Bangunan sederhana itu tampak lengang. Hanya beberapa motor terparkir di depan. Aku turun lebih dulu, kemudian menggandeng tangan Ratna agar ia merasa aman. Polisi yang tadi menghentikan kami masuk lebih dulu, seolah ingin menunjukkan kekuasaannya. Aku mengikuti dengan langkah tenang, tapi di dalam dadaku ada bara yang mulai menyala. Aku tahu malam itu tidak akan berhenti hanya pada soal lampu redup. Ada sesuatu yang lebih besar menunggu di dalam. Pertanyaannya, seberapa jauh aku harus melangkah untuk menghadapi permainan ini? Aku melangkah masuk ke ruang polsek dengan langkah mantap, menggandeng Ratna yang berusaha tetap tenang meski aku bisa merasakan kegelisahannya. Ruangan itu tidak terlalu besar, cat dindingnya kusam, dan meja-meja kayu tua berderet dengan beberapa berkas berserakan. Bau rokok bercampur kopi basi menusuk hidung, suasana yang jauh dari kesan disiplin. Beberapa polisi tampak duduk santai sambil bercanda, namun tatapan mereka berubah ketika melihatku masuk bersama Ratna. Polisi yang menilang kami tadi langsung menuju ke meja piket. Dengan suara keras, ia berkata pada rekannya, "Pak, ini mobil yang saya hentikan. Lampu depan redup, makanya saya bawa ke sini." Aku menatap wajahnya tanpa berkedip. Ada nada percaya diri yang terlalu dibuat-buat di balik kata-katanya. Seolah ia ingin memastikan aku terlihat bersalah di depan rekan-rekannya. Aku menahan diri untuk tidak langsung membantah. Ratna menggenggam lenganku, seakan memberi isyarat agar aku tidak terburu-buru. Aku mendekat ke meja, menatap polisi piket yang sudah bersiap menuliskan sesuatu. "Pak, saya ingin tahu dulu, di mana letak pelanggaran yang dimaksud?" Tanyaku dengan suara yang tenang tapi tegas. Polisi yang menilangku memotong. "Sudah jelas, lampu depan mobil Bapak redup. Kalau Bapak tidak percaya, silakan periksa nanti. Tapi sesuai aturan, tetap harus ditilang." Aku menarik napas dalam. Ratna menunduk, seolah tidak ingin ikut terlibat. Namun aku tahu pikirannya sama denganku. Ada sesuatu yang tidak beres. Mobil kami baru keluar dari bengkel beberapa bulan lalu. Semua lampu masih baru. Tidak ada alasan teknis yang bisa membuat lampu depan redup tiba-tiba. Aku menatap polisi itu, lalu berkata, "Kalau begitu mari kita buktikan bersama. Saya tidak keberatan keluar lagi untuk memeriksa mobil." Kata-kataku membuat beberapa polisi lain saling pandang. Ada yang tampak tertarik. Ada pula yang berusaha menahan senyum seakan sudah paham kemana arah permainan ini. Namun, polisi itu mendadak berusaha mengalihkan. "Tidak usah repot-repot, Pak. Kita ikuti saja prosedur. Kalau merasa keberatan, silakan datang ke pengadilan nanti. Sekarang saya buatkan surat tilangnya dulu."
Nada suaranya sengaja dibuat keras, seakan ingin menunjukkan kekuasaan. Aku masih menahan diri. Aku tidak ingin langsung meledak di depan istriku. Aku hanya menunduk sebentar, lalu menatap matanya tajam. Saudara polisi, saya tidak masalah mengikuti aturan, tapi jangan pernah memutarbalikkan fakta. Jika memang ada pelanggaran, tunjukkan. Jika tidak, jangan sekali-kali mencoba menekan rakyat dengan alasan yang dibuat-buat. Suasana ruangan seketika hening. Beberapa polisi yang tadinya bercanda kini menatap serius. Ratna mulai gelisah. Tangannya mencubit ujung lenganku pelan, memberi isyarat agar aku tidak terlalu keras. Tetapi aku tidak bisa tinggal diam. Ada puluhan pasang mata yang seringkali tidak berani melawan hanya karena takut. Malam itu, aku tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Polisi piket mencoba menengahi. Tenang dulu, Pak. Kita bicarakan baik-baik. Kalau memang Bapak merasa tidak bersalah, bisa ada jalur mediasi. Kata mediasi itu membuatku tersenyum tipis. Aku sudah sering mendengar kata itu dipakai hanya untuk menutupi praktik pungli. Aku mendekat sedikit, menyandarkan kedua tanganku di meja kayu yang sudah kusam. Mediasi itu artinya menyelesaikan dengan adil, bukan? Kalau begitu mari kita periksa bersama. Saya tidak ingin mengulur waktu. Kalau saya salah, saya siap menerima sanksi. Kalau saya benar, jangan coba-coba mainkan hukum di hadapan saya. Tatapan tajamku membuat polisi yang menilang tadi terlihat gugup. Ia berusaha menjaga sikap, tapi aku bisa melihat jelas wajahnya kehilangan kepercayaan diri. Ada detik singkat di mana ruangan itu seperti berhenti bergerak. Tiba-tiba, dari ruangan belakang, seorang perwira dengan pangkat lebih tinggi keluar. Tubuhnya besar, wajahnya keras, dan sorot matanya penuh curiga. Ia melihatku, lalu bertanya dengan nada dingin, "Ada masalah apa di sini?" Polisi yang menilangku buru-buru menjawab, "Siap, Pak, ada pelanggaran lalu lintas. Mobil ini saya hentikan karena lampu depan redup, tapi pengemudinya tidak mau menerima." Aku menoleh pada perwira itu, berdiri tegak, dan menatapnya langsung. Saya hanya ingin satu hal, tunjukkan di mana letak pelanggaran. Jangan hanya bicara tanpa bukti. Itu saja. Perwira itu mendekat, meneliti wajahku, lalu menatap Ratna. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan istriku semakin dalam. Aku meraih tangannya, menggenggam erat agar ia tetap tenang. Perwira itu menghela napas panjang. "Baik, kita keluar bersama. Kalau memang tidak ada masalah, kita selesaikan di sini juga." Aku mengangguk pelan. Ini kesempatan untuk membuktikan. Namun, di balik sikapnya, aku bisa membaca ada sesuatu yang lebih besar. Aku sudah terbiasa melihat wajah yang berusaha menutupi sesuatu. Malam itu, aku semakin yakin, peristiwa ini bukan sekadar soal lampu mobil. Aku menoleh ke arah Ratna, memberi isyarat agar ia tetap di sampingku. Kami berjalan bersama keluar dari ruangan. Di halaman polsek yang gelap, aku bisa merasakan beberapa pasang mata mengikuti setiap langkahku. Ada perasaan bahwa apa yang baru saja dimulai akan berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tilang. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apakah malam ini hanya akan berhenti pada perdebatan kecil, atau akan membuka tabir yang selama ini tersembunyi? Aku berdiri di depan mobil, bersama Ratna dan beberapa polisi yang ikut keluar dari ruangan polsek. Udara malam terasa semakin dingin, seolah ikut menambah ketegangan. Lampu jalan memang redup, tapi cukup untuk membuat mobil kami terlihat jelas. Polisi yang tadi menilangku maju ke depan, menunjuk lampu mobil dengan penuh percaya diri. "Lihat, Pak, lampu ini redup. Bisa berbahaya kalau dibiarkan." Nada suaranya terdengar tegas, tapi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kegugupan. Aku menunduk sebentar, memeriksa sendiri. Lampu itu menyala terang.
Tidak ada masalah sedikit pun. Ratna berdiri di sampingku, menatapku dengan tatapan yang campur aduk antara lega dan resah. Ia tahu apa yang kulihat sama dengan apa yang dilihatnya. Tidak ada pelanggaran. Aku berdiri kembali, menatap tajam polisi itu. Saudara, tolong jujur, apakah ini yang disebut lampu redup? Semua orang di sini bisa melihat kalau lampunya normal. Beberapa polisi lain yang ikut keluar mulai saling pandang. Ada yang berusaha menahan senyum. Ada pula yang pura-pura sibuk menyalakan rokok. Perwira yang tadi keluar dari ruangan ikut mendekat, memperhatikan lampu mobil kami dengan saksama. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. Aku melanjutkan, suaraku lebih keras dari sebelumnya. Jangan main-main dengan hukum. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Apalagi istri saya yang sedang bersama saya malam ini. Apa tujuan saudara sebenarnya? Ratna menarik lenganku pelan, seakan mengingatkan agar aku tidak terlalu emosional. Tapi aku tidak bisa menahan diri lagi. Selama bertahun-tahun aku berjuang menegakkan disiplin dan keadilan. Dan malam itu aku melihat dengan jelas betapa mudahnya hukum dipermainkan oleh orang yang seharusnya menjaganya. Perwira itu akhirnya membuka suara. Cukup. Jangan ribut di sini. Kita masuk lagi. Bicarakan baik-baik di dalam. Aku menggeleng pelan. Tidak. Semua orang di sini sudah melihat bahwa lampu mobil saya tidak bermasalah. Kalau ada pelanggaran, tunjukkan. Kalau tidak, jangan sekali-kali mencoba mencari-cari kesalahan hanya untuk kepentingan pribadi. Nada bicaraku membuat suasana hening. Aku bisa merasakan sorot mata orang-orang yang memperhatikan. Ada beberapa warga yang kebetulan melintas dan berhenti. Mungkin penasaran dengan keributan yang terjadi di halaman polsek. Mereka berbisik-bisik. Lalu ada yang diam-diam mengangkat ponselnya untuk merekam. Polisi yang menilangku semakin gugup. Keringatnya mulai tampak di dahi. Meski udara malam cukup dingin. Ia berusaha mencari alasan lain. Mungkin tadi lampunya sempat redup. Bisa saja karena kabel longgar. Aku menatapnya lebih dalam, lalu berkata dengan nada datar, "Jangan berbohong. Katakan yang sebenarnya. Mengapa kau hentikan mobil saya?" Ia terdiam. Perwira di sampingnya melirik dengan wajah yang jelas tidak suka melihat situasi ini semakin ramai. Ia kemudian menoleh padaku, mencoba meredakan. "Pak, kita selesaikan secara internal saja. Tidak perlu diperbesar." Aku tersenyum tipis. Internal? Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sering jadi korban? Kalau malam ini saya diam, besok ada berapa orang yang akan diberhentikan dengan alasan sama? Jangan harap saya diam. Saya bukan tipe orang yang bisa ditakut-takuti. Ratna menggenggam tanganku, berusaha menenangkan. "Mas, sudah. Jangan terlalu keras. Aku takut." Suaranya lirih, tapi aku hanya membalas dengan senyum singkat untuk menenangkannya. Aku ingin ia tahu bahwa aku ada di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuknya. Perwira itu akhirnya meninggikan suara. "Bapak siapa? Sebenarnya, berani sekali bicara seperti ini di kantor polisi." Aku mendekat satu langkah, berdiri tegak di depannya. "Nama saya Wisnu." Aku berhenti sebentar, menatap matanya tajam. "Pangkat saya jenderal." Sejenak suasana beku. Semua orang yang mendengar kata-kataku terdiam. Polisi yang tadi menilangku langsung memalingkan wajah, pucat dan kehilangan kata-kata. Beberapa yang lain mulai gelisah, seakan menyesali sikap yang mereka tunjukkan sejak tadi.
Aku melanjutkan dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Saya sudah terlalu lama melihat orang kecil dipermainkan oleh aturan yang dibuat-buat. Malam ini, ketika istri saya diperlakukan seperti itu, saya tidak bisa tinggal diam. Saya akan pastikan kebenaran ditegakkan. Kerumunan kecil di depan polsek mulai bertambah. Beberapa orang berbisik-bisik menyebut namaku. Sebagian tampak terkejut, sebagian lain menatap dengan penuh harapan. Aku tahu, sejak aku menyebutkan siapa diriku, situasi ini tidak akan sama lagi. Mereka yang berani menantangku tadi tidak bisa lagi sembunyi di balik alasan. Dan aku siap menghadapi apapun yang akan muncul setelah malam itu. Namun satu hal yang berputar di kepalaku, lebih besar dari sekadar tilang. Jika satu peristiwa kecil saja bisa mengungkap wajah asli oknum, lalu apa yang sebenarnya tersembunyi lebih dalam di balik sistem yang mereka jaga? Aku kembali melangkah masuk ruang polsek, diikuti Ratna yang masih tampak cemas. Beberapa polisi yang tadi bercanda kini menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas, seolah tidak ingin terlibat. Suasana yang tadinya santai mendadak kaku. Aku bisa merasakan hawa tegang menyelimuti ruangan itu. Seakan semua orang menunggu apa yang akan kulakukan setelah menyebutkan identitasku. Perwira yang tadi keluar dari ruangan kini berdiri di hadapanku. Wajahnya kaku, matanya tajam, mencoba menutupi kegugupan yang jelas terlihat. Jenderal atau bukan, kita tetap punya aturan di sini, katanya dengan suara berat, mencoba menjaga wibawa. Aku menarik kursi kayu dan duduk dengan tenang. Ratna duduk di sampingku. Wajahnya tetap menunduk, seakan tidak ingin bertatapan dengan siapapun. Aku menepuk tangannya pelan, memberi isyarat agar ia tenang. Saya tahu aturan, Pak. Jawabku. Nada suaraku rendah tapi tegas. Dan aturan itulah yang saya tegakkan. Jangan dibalik-balik. Aturan itu bukan untuk dijadikan alat menekan orang yang tidak salah. Polisi yang menilangku tadi berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat. Keringat dingin masih menetes di pelipis. Ia berusaha menghindari tatapanku. Tapi aku bisa merasakan kegugupannya semakin menjadi-jadi. Aku menoleh padanya dan bertanya, "Kenapa kau hentikan mobil saya tadi? Katakan jujur. Jangan sembunyi di balik alasan." Ia terdiam. Beberapa detik berlalu, ruangan itu hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berderit. Perwira yang berdiri di depanku akhirnya memotong. "Cukup. Kalau ada keberatan, Jenderal bisa laporkan secara resmi. Tidak perlu menekan anggota saya di sini." Aku menoleh ke arahnya. Tatapanku tajam. "Menekan? Saya hanya meminta penjelasan. Kalau memang ada pelanggaran, tunjukkan. Kalau tidak, berarti anggota Bapak mencoba melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu bukan tekanan. Itu fakta." Beberapa warga yang tadi sempat berhenti di luar kini makin banyak berdiri di depan polsek. Aku bisa melihat mereka dari balik jendela. Ada yang mengintip sambil merekam dengan ponsel, ada yang berbisik-bisik, bahkan ada yang menunjuk ke arahku. Rupanya berita kecil di jalan tadi sudah cepat menyebar. Ratna menatapku. Wajahnya semakin khawatir. Ia berbisik pelan, "Mas, orang-orang di luar sudah banyak. Jangan sampai jadi keributan besar." Aku mengangguk, berusaha menenangkannya. Tapi dalam hati aku tahu, keributan ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Kejadian malam ini pasti akan meninggalkan jejak. Perwira itu mencoba menguasai keadaan. Ia menepuk meja dengan tangannya. Suaranya lebih keras. "Baik. Saya paham Bapak merasa tidak salah. Tapi ingat, ini kantor polisi. Bukan tempat untuk berdebat panjang." Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan sorot mata yang tidak bisa ia hindari.
Kantor polisi seharusnya tempat mencari kebenaran. Kalau justru dijadikan tempat menutupi kesalahan, apa yang tersisa dari hukum yang Bapak jaga? Saya di sini bukan untuk mencari ribut. Saya hanya ingin satu hal, keadilan. Kata-kataku membuat ruangan itu semakin tegang. Polisi yang lain menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi aku tahu, mereka semua sebenarnya menyimak. Mereka mungkin tidak berani bersuara, namun hati mereka tidak bisa menolak kebenaran yang baru saja kuucapkan. Tiba-tiba, pintu polsek terbuka. Seorang pemuda masuk terburu-buru, memegang ponsel. "Pak, video barusan sudah viral," katanya setengah berbisik kepada salah satu polisi. Aku sempat mendengar jelas. Aku menoleh ke arah jendela. Benar saja, kerumunan di luar makin banyak. Ada puluhan orang berdiri, beberapa mengangkat ponsel tinggi-tinggi, merekam setiap detik kejadian. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di polsek itu. Perwira yang tadi mencoba keras kepala kini terlihat gusar. Ia melirik ke arah jendela, lalu kembali menatapku. "Jenderal, mari kita bicarakan secara tertutup. Jangan di depan umum seperti ini." Aku tersenyum tipis. Kenapa harus takut dilihat orang banyak? Kalau memang tidak ada yang salah, bukankah kebenaran itu seharusnya bisa ditunjukkan kapanpun, dimanapun? Ratna menarik napas panjang. Jelas ia merasa semakin tidak nyaman. Tapi aku tidak akan mundur. Malam itu aku tahu, aku sedang berdiri di persimpangan penting. Ini bukan lagi soal mobilku ditilang tanpa alasan. Ini soal sesuatu yang lebih besar. Aku menatap perwira itu dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau Bapak pikir saya akan diam, Bapak salah besar. Saya akan ungkap semua. Bukan hanya malam ini, tapi sampai akar-akarnya." Dan di balik tatapan tegang semua orang di ruangan itu, aku bisa merasakan sebuah kebenaran pahit. Aku baru saja memulai sesuatu yang tidak akan mudah dihentikan. Aku duduk kembali di kursi kayu yang dingin dan keras. Sementara Ratna tetap di sampingku dengan wajah penuh kekhawatiran. Dari balik jendela, suara riuh masyarakat mulai terdengar. Semakin banyak orang berkumpul di depan polsek. Aku bisa mendengar bisik-bisik. Bahkan ada yang berteriak kecil. "Itu Jenderal Wisnu, kan?" "Benar, itu beliau." Aku menoleh sekilas. Puluhan pasang mata mengintip ke dalam. Sebagian merekam dengan ponsel. Situasi sudah tidak lagi bisa dianggap sederhana. Polisi yang menilangku terlihat semakin gelisah. Tangannya gemetar saat memegang kertas tilang yang sejak tadi belum juga ia tulis dengan benar. Aku tahu, masyarakat yang datang bukan sekadar ingin menonton. Mereka datang karena merasa ada sesuatu yang mewakili suara hati mereka. Selama ini banyak orang kecil hanya bisa pasrah ketika dihentikan di jalan tanpa alasan jelas. Malam itu, mereka melihat ada yang berani melawan. Dan sayangnya bagi oknum polisi, orang itu adalah aku. Perwira yang tadi keras kepala akhirnya terlihat gusar. Ia keluar sebentar, lalu terdengar suaranya di halaman. "Saudara-saudara, mohon bubar. Ini urusan internal. Tidak perlu ikut campur." Namun suaranya justru dibalas dengan teriakan dari kerumunan. "Kami mau lihat keadilan ditegakkan. Jangan tutupi kesalahan." Aku tersenyum tipis. Ratna memandangku heran. Mungkin bingung kenapa aku bisa tetap tenang di tengah suasana yang semakin panas. Aku memegang tangannya sebentar. "Tenang saja. Semua ini akan baik-baik saja," bisikku. Perwira itu kembali masuk. Wajahnya merah karena emosi. "Jenderal, kalau Bapak terus membuat keributan, saya tidak segan-segan mengambil tindakan." Suaranya keras, namun aku bisa melihat jelas ketakutannya. Aku berdiri perlahan, menatapnya tanpa gentar. "Silakan ambil tindakan kalau memang berani. Tapi ingat, semua orang di luar sudah melihat. Video mereka sudah tersebar. Kalau Bapak berani melawan hukum malam ini, bukan hanya saya yang akan mengejar Bapak. Rakyat juga akan bicara."
Ucapan itu membuat ruangan kembali hening. Polisi yang lain hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan berkas. Tapi aku bisa membaca dari wajah mereka. Mereka setuju denganku, hanya tidak berani bersuara. Tiba-tiba, dari luar terdengar teriakan lagi. "Hidup Jenderal! Jangan takut, Pak!" Suara itu diikuti riuh tepuk tangan dan sorakan dari kerumunan. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Aku tahu, malam itu aku tidak lagi berdiri sendirian. Ratna menatapku. Kali ini berbeda. Ada rasa khawatir, tapi juga sedikit lega. Ia mulai menyadari bahwa apa yang sedang terjadi jauh lebih besar dari sekadar tilang. Aku bisa melihat matanya yang berbinar, seakan ikut merasakan semangat dari masyarakat yang mendukungku. Aku melangkah ke arah pintu, membuka sedikit, dan menatap kerumunan di luar. Puluhan orang berdiri rapat. Sebagian mengangkat ponsel tinggi-tinggi. Mereka menatapku dengan penuh harapan. Aku angkat tangan sebentar, memberi isyarat agar mereka tenang. Riuh itu perlahan mereda, tapi sorot mata mereka tetap sama, penuh dukungan. Aku kembali masuk, lalu berkata pada perwira itu, "Lihatlah, mereka bukan datang untuk mencari keributan. Mereka datang karena ingin melihat kebenaran. Kalau Bapak mau jujur, masalah ini selesai di sini. Tapi kalau Bapak masih bersikeras menutupi, bersiaplah menghadapi konsekuensinya." Perwira itu terdiam. Rahangnya mengeras. Jelas ia sedang menahan amarah. Tapi ia juga tahu, posisinya kini semakin sulit. Polisi yang menilangku tadi sudah tidak berani bicara. Ia hanya menunduk, menunggu arahan. Ratna berbisik lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. "Mas, mereka semua mendukungmu. Jangan mundur, ya." Kata-katanya membuat dadaku semakin mantap. Aku tidak hanya berjuang untuk istriku, tapi juga untuk mereka semua yang berdiri di luar sana. Aku duduk kembali, menatap sekeliling ruangan. Aku tahu, perlawanan ini baru saja dimulai. Namun malam itu aku sudah bisa merasakan, keberanian kecil yang kuambil untuk tidak diam akan menjadi api yang membakar habis ketidakadilan yang selama ini bersembunyi di balik seragam dan meja kayu tua itu. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan berhenti sampai kebenaran benar-benar berdiri di tempat ini. Aku bisa merasakan hawa panas yang tidak berasal dari udara malam, melainkan dari ketegangan yang menggantung di ruangan itu. Suara sorakan dari luar makin ramai. Orang-orang sudah tidak hanya berdiri, tapi mulai berteriak lantang menuntut keadilan. "Jangan diam, Pak Jenderal. Bongkar semua kelakuan mereka." Teriakan itu menusuk telinga para polisi di dalam. Perwira yang sejak tadi mencoba menjaga wibawa akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia menatapku tajam, lalu menghantam meja dengan tangannya. "Cukup. Jangan bawa masyarakat ke dalam urusan ini. Kalau Bapak mau melawan, silakan, tapi jangan libatkan orang banyak." Aku berdiri perlahan, tubuhku tegak. Ratna menoleh padaku dengan wajah cemas. Tetapi aku hanya menggenggam tangannya sebentar sebelum melangkah ke depan. "Jangan salahkan rakyat, Pak. Mereka hanya butuh keadilan. Justru Bapaklah yang membuat mereka datang. Kalau hukum ditegakkan dengan benar, apa ada orang berkerumun di sini malam-malam?" Wajah perwira itu semakin memerah. Beberapa anak buahnya tampak panik. Ada yang melirik ke arah pintu, seakan menunggu perintah untuk membubarkan massa. Namun aku tahu, jika mereka berani melakukan itu, situasi bisa meledak lebih besar. Aku menatap polisi yang menilangku. "Katakan sekarang, apa benar kau hentikan mobil saya hanya karena lampu redup? Atau ada alasan lain?" Ia gelagapan. Matanya berkelit ke kiri dan kanan. Keringat membasahi pelipisnya. Semua orang di ruangan itu menunggu jawabannya. Ratna menggenggam tanganku erat, seakan ingin memberiku kekuatan. Aku bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Tapi sebelum ia sempat bicara, perwira itu memotong dengan suara keras. "Sudah, jangan diinterogasi di sini.
Ini bukan pengadilan. Kalau jenderal merasa keberatan, silakan buat laporan resmi. Jangan main hakim sendiri. Aku melangkah lebih dekat. Jarakku hanya beberapa senti darinya. Tatapanku lurus ke matanya. Aku sudah terlalu lama melihat bagaimana laporan resmi dibuang begitu saja. Berkas hilang, saksi ditekan, bukti diputar-balikan. Malam ini aku tidak akan biarkan itu terjadi lagi. Aku tidak akan mundur. Hening. Semua orang terdiam. Hanya suara masyarakat di luar yang masih riuh terdengar. Kamera ponsel dari jendela terus merekam setiap detik. Aku sadar, setiap kata yang kuucapkan sudah menjadi saksi digital. Dunia luar sedang memperhatikan. Perwira itu akhirnya tak kuasa menahan diri. Ia menunjuk ke arahku sambil berteriak. Kalau begitu, Bapak sudah melawan institusi kami. Saya bisa tahan Bapak malam ini juga. Ratna terlonjak kaget. Wajahnya pucat. Mas, serunya pelan. Ia tahu ancaman itu serius. Tapi aku tetap berdiri tegak. Silakan coba. Jawabku dengan suara datar. Tapi ingat, rakyat di luar sudah melihat. Dan begitu mereka tahu seorang jenderal ditahan hanya karena melawan pungli, Bapak tidak akan bisa menutupinya. Suara di luar makin bising. Orang-orang mulai memukul pagar polsek dengan tangan, berteriak lebih keras. Kami dukung jenderal. Jangan takut. Ketegangan mencapai puncaknya. Polisi di dalam saling pandang, sebagian gugup, sebagian lain tampak ingin ikut membela atasan mereka. Ruangan terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku berdiri di tengah-tengah, antara ancaman perwira dan dukungan rakyat. Malam itu aku sadar, pilihanku hanya dua, mundur demi kenyamanan pribadi atau maju menantang sistem yang bobrok. Aku memilih yang kedua. Aku mendekat lagi, suaraku tegas dan bulat. Kalau Bapak kira aku akan tunduk, Bapak salah besar. Aku akan ungkap semuanya. Mulai dari tilang palsu ini sampai akar-akar korupsi di kantor ini. Malam ini, di tempat ini, permainan kotor kalian berakhir. Ratna menatapku dengan campuran takut dan bangga. Aku bisa melihat matanya berkilat meski wajahnya tegang. Ia tahu, sejak aku berkata begitu, jalan kami sudah tidak bisa mundur lagi. Dan ketika suasana semakin panas, tiba-tiba pintu polsek kembali terbuka. Seorang pria parubaya dengan seragam polisi berpangkat lebih tinggi masuk dengan langkah lebar. Semua orang langsung menegakkan badan. Sorot matanya tajam, suaranya berat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kerumunan di luar semakin gaduh. Aku tahu, inilah titik baliknya. Malam itu, aku akan berhadapan bukan hanya dengan seorang polisi di jalan, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Pria berseragam itu berdiri tegak di pintu. Pundaknya lebar, wajahnya keras, dan sorot matanya menyapu seluruh ruangan. Semua polisi di sana langsung menunduk, memberi hormat. Dari lambang di seragamnya aku tahu, dia adalah Kapolres. Ratna menggenggam tanganku lebih erat, seakan tubuhnya bergetar. Aku bisa merasakan jari-jarinya yang dingin. Di luar, suara masyarakat semakin riuh, meneriakkan namaku dan menuntut penjelasan. Semua mata kini tertuju pada kami. Apa ini benar? Suara Kapolres berat dan datar. Ia menatapku sebentar, lalu beralih pada perwira yang sejak tadi mencoba menekan. Kenapa ada keributan sampai rakyat berkumpul di depan polsek? Perwira itu buru-buru maju, mencoba menguasai keadaan. Izin, Pak, ada sedikit kesalahpahaman. Mobil jenderal diberhentikan karena lampu depan redup. Namun beliau menolak menerima penindakan. Situasi berkembang hingga warga ikut campur. Aku mengangkat alis, menahan diri untuk tidak langsung meledak.
Kesalahpahaman. Suaraku tajam. Lampu mobil istri saya dalam keadaan normal. Tidak ada alasan untuk dihentikan. Yang terjadi, anak buahmu berusaha mencari celah agar bisa menarik uang. Dan saat aku bertanya, mereka justru menggiring kami ke sini. Kapolres menatapku dalam. Ekspresinya sulit dibaca. Lalu ia berbalik pada polisi yang menilangku. "Benarkah?" tanyanya dengan nada tegas. Polisi itu langsung gemetar. Wajahnya pucat. Suaranya tercekat. "Ah, saya hanya melaksanakan tugas. Pak, saya kira lampunya redup." Aku melangkah maju. Tubuhku nyaris menempel pada meja kayu. "Kira-kira?" ucapku keras. "Kalau memang redup, buktikan di tempat. Jangan langsung tarik kendaraan seenaknya." Aku sudah puluhan tahun di jalanan operasi militer. Mataku tidak buta. Lampu itu terang. Kerumunan di luar semakin gaduh. Teriakan mereka menembus dinding. "Bongkar! Jangan tutupi lagi!" Kapolres tampak gusar. Ia memberi isyarat pada seorang anak buahnya untuk menutup jendela. Namun suara massa tetap terdengar jelas. Situasi semakin sulit ia kendalikan. Aku menatapnya lurus. "Pak Kapolres, kalau malam ini Bapak mau menutup mata, silakan. Tapi ketahuilah, video ini sudah tersebar. Rakyat sudah melihat. Saya pun tidak akan diam. Jangan sampai kantor ini jadi simbol ketidakadilan di mata masyarakat." Kapolres menghela napas panjang, lalu menoleh lagi pada perwira yang tadi membentakku. "Kenapa kau tidak bisa selesaikan baik-baik? Kenapa harus jadi besar seperti ini?" Perwira itu berusaha membela diri. "Pak, saya hanya menjalankan prosedur. Kalau dibiarkan, ini bisa jadi contoh buruk bagi anggota." Aku langsung memotong. Suaraku meninggi. "Contoh buruk? Justru ini contoh paling baik. Rakyat butuh bukti bahwa masih ada yang berani melawan pungli. Kalau polisi takut rakyat bersuara, itu tandanya ada yang busuk di tubuh kalian." Ratna menarik lenganku, berbisik lirih. "Mas, tolong jangan terlalu keras." Tapi aku tahu, malam ini bukan waktunya menahan diri. Kapolres berdiri diam, ekspresinya kaku. Tapi aku bisa melihat matanya berputar, menimbang risiko. Ia tahu, kalau berpihak padaku, karirnya mungkin terancam oleh jaringan di atasnya. Namun kalau berpihak pada anak buahnya, ia harus siap menghadapi badai kemarahan rakyat yang sudah kadung memanas. Aku mendekat, menatapnya dengan tatapan yang sudah biasa kugunakan di medan tempur. Pilihannya sederhana. "Pak, Bapak bisa tegakkan hukum sekarang, atau biarkan rakyat yang mengambil alih." Hening menekan ruangan. Semua menunggu keputusan. Di luar, sorakan makin keras. Nama Wisnu diteriakkan berkali-kali. Kapolres akhirnya menunduk sebentar, lalu berkata pelan tapi jelas, "Baik, malam ini kita akan periksa kendaraan itu di tempat. Kalau memang lampunya normal, maka anggota saya salah. Saya akan tindak tegas." Kerumunan langsung bersorak. Suara tepuk tangan dan teriakan kemenangan terdengar menggema. Ratna menutup mulutnya, menahan air mata. Namun aku tahu, ini baru awal. Malam itu bukan sekadar soal lampu mobil. Aku bisa mencium lebih dalam. Ada sesuatu yang jauh lebih kotor tersembunyi di balik seragam-seragam itu. Dan aku berjanji, aku tidak akan berhenti hanya karena satu kemenangan kecil. Karena perang sesungguhnya baru saja dimulai. Kami berdiri di halaman polsek, dikelilingi sorotan lampu kendaraan dan ponsel warga yang terus merekam. Malam terasa semakin panas meski angin berhembus pelan. Kapolres memerintahkan agar mobil kami dibawa ke depan untuk diperiksa. Semua mata tertuju pada kendaraan itu,
Seolah hasilnya akan menjadi penentu kebenaran yang sesungguhnya. Ratna berdiri di sampingku. Wajahnya tegang. Aku meraih tangannya, memberi isyarat agar ia tenang. "Percayalah, ini saatnya," bisikku. Ia mengangguk pelan, meski jelas sekali rasa takut masih menguasainya. Polisi yang menilangku tampak gemetar saat diminta memeriksa lampu. Ia menyalakan mesin, lalu menekan saklar lampu depan. Cahaya putih terang langsung menyinari halaman. Tidak ada kerusakan, tidak ada redup, tidak ada masalah sedikit pun. Sorakan warga pecah. "Hidup Jenderal! Tangkap oknum itu!" Suara riuh menggelegar, membuat para polisi yang berdiri di sekeliling jadi semakin kaku. Aku melangkah maju, suaraku tegas dan lantang. "Lihatlah, inilah buktinya. Lampu mobil ini menyala sempurna. Jadi alasan apa yang dipakai untuk memberhentikan istri saya? Untuk apa kertas tilang sudah disiapkan?" Kapolres terdiam, wajahnya kaku. Warga semakin panas. Sebagian berteriak menuntut oknum itu ditahan saat itu juga. Polisi yang menilangku menunduk. Suaranya nyaris tidak terdengar. Saya hanya mengikuti perintah atasan." Kalimat itu membuat suasana semakin meledak. Perwira yang sejak tadi bersikeras langsung terperangah. Wajahnya berubah pucat. Aku menatapnya tajam. Tubuhku maju beberapa langkah. "Atasan? Jadi benar. Ini bukan kesalahan individu. Ada perintah. Ada permainan kotor yang kalian jalankan di balik seragam itu." Kerumunan bergemuruh. Beberapa orang mendorong pagar, mencoba masuk lebih dekat. Polisi di dalam mulai panik, tapi tidak berani bertindak keras karena kamera masyarakat menyorot ke segala arah. Aku menoleh ke arah Kapolres. "Sekarang jelas, bukan? Ini bukan lagi soal lampu mobil. Ini soal sistem. Berapa banyak rakyat kecil yang jadi korban pungli seperti ini? Berapa banyak uang yang masuk ke kantong oknum kalian?" Kapolres menghela napas berat, lalu berteriak ke arah bawahannya. "Diam semua. Jangan banyak alasan. Aku sendiri yang akan ambil tindakan." Namun aku tahu, itu tidak cukup. Aku melangkah maju. Suaraku lebih keras dari sorakan massa. "Tidak. Malam ini bukan saatnya janji kosong. Rakyat butuh bukti nyata. Kalau Bapak benar mau bersihkan nama institusi, tunjukkan sekarang juga. Tangkap yang terlibat. Proses terbuka. Jangan hanya disapu di bawah karpet." Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu aku sudah melewati batas yang bisa membuat banyak pihak marah, bahkan membahayakan posisiku sendiri. Tapi aku tidak peduli. Malam itu aku berdiri bukan hanya untuk dia, tapi untuk semua orang yang selalu kalah oleh kekuasaan. Kapolres akhirnya memberi perintah tegas. 2 anggota maju, menggiring polisi yang menilangku ke dalam ruang pemeriksaan. Warga bersorak lebih keras. Perwira yang tadi keras kepala terlihat makin panik. Keringat membasahi pelipisnya. Aku mendekat ke arahnya, menatap lurus ke matanya. "Permainanmu sudah selesai. Jangan kira bisa menekan rakyat seenaknya. Malam ini, topengmu runtuh di depan semua orang." Ia tidak menjawab, hanya terdiam dengan wajah penuh ketakutan. Malam itu, di halaman polsek yang biasanya sepi, sebuah pertarungan kebenaran benar-benar pecah. Sorotan kamera, teriakan rakyat, dan keberanian yang sudah terlanjur kuikrarkan menjadi saksi. Dan aku tahu, setelah ini hidupku tidak akan pernah sama lagi. Karena aku baru saja menyentuh sarang yang jauh lebih besar dari dugaan. Keesokan paginya, berita tentang insiden di polsek sudah memenuhi layar televisi dan beranda media sosial. Video saat aku menantang perwira dan membongkar tilang palsu tersebar kemana-mana. Judul berita bermunculan, "Jenderal hadapi oknum polisi.
Rakyat sorak kemenangan, atau viral. Jenderal buka aib pungli di Polsek. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah lelah. Ponselnya tak berhenti bergetar karena pesan masuk dari keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang tak pernah kami kenal. Aku duduk di sampingnya, menyesap kopi hitam tanpa gula, mencoba menenangkan pikiranku yang sebenarnya juga bergolak. Apa Mas tidak menyesal? Semua orang sekarang tahu. Masuk televisi, jadi bahan pembicaraan. Mereka kagum, tapi aku takut ini akan berbalik ke Mas, kata Ratna lirih. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Menyesal? Justru ini kesempatan. Kalau aku diam, mereka akan terus begitu. Sekarang semua orang sudah melihat kebenaran. Itu modal yang tidak bisa mereka tutupi lagi. Namun jauh di dalam hati, aku tahu yang Ratna khawatirkan ada benarnya. Tidak butuh waktu lama sebelum telepon dari markas besar masuk. Seorang rekan lamaku, kini berpangkat Letnan Jenderal, menghubungiku dengan nada serius. Wisnu, apa yang kau lakukan semalam memang berani. Tapi kau sadar tidak? Kau sudah membuat banyak orang di atas tidak tenang. Mereka bilang kau mempermalukan institusi. Aku sarankan kau berhati-hati. Jangan terlalu frontal, sebelum semuanya jadi bumerang. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Kalau mempermalukan institusi berarti melawan korupsi di dalamnya, biar aku yang tanggung. Aku tidak gentar. Telepon itu terputus. Ratna menatapku. Matanya penuh kekhawatiran. Mas, ini sudah masuk ranah politik. Mereka tidak akan tinggal diam. Siang harinya, sekelompok wartawan datang ke rumah. Mereka berebut ingin mewawancarai, menanyakan pendapatku soal dugaan pungli dan langkah apa yang akan kuambil. Aku menjawab seperlunya, dengan suara tegas. Yang jelas, apa yang terjadi semalam hanyalah puncak kecil dari gunung es. Saya yakin ada praktik serupa di banyak tempat. Kalau aparat berani menindak, rakyat akan percaya lagi pada hukum. Kalau tidak, rakyat akan kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Pernyataanku membuat publik semakin gaduh. Tagar namaku menjadi trending di media sosial. Banyak yang mendukung, tapi tentu saja ada yang mulai menyudutkan. Beberapa akun anonim menyebutku cari panggung, menghina institusi, bahkan berkhianat. Malamnya, aku menerima pesan singkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Berhenti bicara. Kalau tidak, keluargamu yang jadi korban. Ratna melihat wajahku tegang saat membaca pesan itu. Ia langsung meraih ponselku. Mas, jangan anggap enteng. Ini sudah ancaman nyata. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada kita. Aku menghela napas panjang, menatapnya dalam-dalam. Aku tahu risikonya. Tapi kalau aku berhenti sekarang, mereka akan terus tertawa. Justru karena mereka mulai mengancam, berarti mereka takut. Itu tandanya kita di jalur yang benar. Ratna menggigit bibirnya, menahan tangis. Ia tahu aku tidak akan mundur. Aku sudah memilih jalan ini, dan setiap langkah yang kuambil makin dalam menyeretku ke medan pertempuran yang lebih besar. Malam itu, aku duduk sendirian di teras rumah, memandang langit gelap. Suara jangkrik terdengar sayu. Aku teringat wajah orang-orang yang bersorak di depan polsek. Sorot mata penuh harapan itu kini menjadi beban sekaligus kekuatanku. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Tapi di dalam hati, aku juga tahu, mulai sekarang, aku tidak hanya melawan oknum polisi di jalan. Aku sedang menantang sebuah sistem yang berakar kuat, yang tidak akan segan membungkam siapapun yang mencoba merobohkannya. Dan aku siap menghadapi semuanya, meski harus bertaruh dengan keselamatan sendiri. Hari-hari setelah kejadian di polsek terasa semakin menekan. Telepon rumah terus berdering.
entah dari wartawan, pejabat, atau orang yang sengaja ingin menakut-nakuti. Bahkan beberapa kali, mobil asing berhenti di depan rumah, menyalakan lampu sebentar, lalu pergi begitu saja. Ratna semakin gelisah. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya selalu diisi dengan kecemasan. Mas, apa kita tidak bisa berhenti saja? Semua orang sudah tahu kejadian itu. Bukankah itu cukup? Jangan sampai mereka balas dendam pada kita, katanya suatu malam, dengan suara bergetar. Aku menghela napas panjang, menatapnya penuh iba. Aku mengerti kekhawatiranmu. Nah, tapi kalau aku berhenti sekarang, semua pengorbanan kemarin sia-sia. Rakyat sudah memberi dukungan. Aku tidak bisa mengecewakan mereka. Ratna menunduk. Air matanya menetes. Ia tahu jawabanku tidak akan berubah. Aku memang tidak pernah bisa diam melihat ketidakadilan, meski harus berhadapan dengan tembok setinggi apapun. Keesokan harinya, aku dipanggil ke markas besar untuk menghadiri rapat tertutup. Ruangannya dingin, penuh wajah serius para jenderal dan petinggi. Begitu aku duduk, salah satu dari mereka langsung membuka pembicaraan. Wisnu, kau sudah bikin gaduh. Kau tahu betul, masalah internal seharusnya tidak diumbar ke publik. Kau mempermalukan institusi. Aku menatapnya lurus, tanpa gentar. Yang mempermalukan institusi bukan saya, tapi oknum yang memanfaatkan seragam untuk merampas hak rakyat. Kalau kita terus menutup mata, jangan salahkan rakyat jika suatu hari mereka sudah tak percaya lagi. Suasana rapat memanas. Beberapa jenderal mengangguk pelan, seolah setuju, tapi jelas mereka takut bersuara. Yang lain menatapku tajam, seakan aku sudah jadi musuh di ruangan itu. Cukup, Wisnu, ujar salah satu pejabat tinggi dengan nada berat. Kami peringatkan, kalau kau terus bicara ke publik, jangan salahkan kami kalau karirmu tamat. Pensiun dini bisa jadi keputusan cepat. Aku terdiam sejenak. Ancaman itu jelas bukan main-main. Mereka bisa saja menjatuhkan namaku dalam sekejap. Tapi aku tidak gentar. Kalau harus kehilangan jabatan demi membela kebenaran, saya siap. Pangkat bisa dicopot, tapi kehormatan tidak bisa kalian ambil. Ruangan mendadak hening. Tatapan-tatapan tajam itu berubah jadi kebingungan. Aku tahu ucapanku menusuk mereka. Sepulang dari rapat, aku menemukan Ratna menungguku di ruang tamu dengan wajah cemas. Bagaimana? Tanyanya cepat. Aku duduk di sampingnya, mengusap tangannya lembut. Mereka mencoba menekan. Mereka ancam pensiun dini. Tapi aku sudah jawab, aku tidak akan mundur. Ratna terdiam lama, lalu berkata dengan suara lirih, aku takut, Mas. Bukan soal pensiun, bukan soal jabatan. Aku takut mereka menyentuh kita. Kalau sampai ada yang terjadi dengan keluarga kita, bagaimana? Aku menatap matanya dalam-dalam. Selama aku berdiri, aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan lindungi kamu. Itu janjiku. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu ancaman itu nyata. Musuh yang kuhadapi bukan sekadar perwira di polsek, tapi jaringan besar dengan tangan panjang. Aku tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan fisik semata. Aku harus pintar, hati-hati, dan siap menghadapi segala cara yang mereka gunakan. Malam itu, aku kembali duduk di teras, menatap langit gelap. Suara-suara ancaman masih terngiang di telinga. Tapi aku juga mendengar gemasorakan warga di polsek malam itu. Dua suara yang berlawanan, saling tarik-menarik. Dan aku sadar, perjuangan ini sudah masuk ke fase paling berbahaya. Aku tidak hanya sedang melawan sistem, tapi juga mempertaruhkan keselamatan keluarga yang kucintai. Hari itu dimulai seperti biasa.
Matahari baru naik. Ratna sibuk di dapur. Sementara aku duduk membaca koran di teras. Namun ketenangan itu buyar ketika sebuah batu besar menghantam pagar rumah dengan suara keras. Ratna terlonjak kaget. Hampir menjatuhkan piring di tangannya. Aku segera berdiri dan berlari keluar. Di jalan depan rumah, sebuah motor melaju kencang meninggalkan debu. Di tanah, sebuah kertas terikat pada batu. Aku mengambilnya. Tulisan di atasnya singkat, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Ini baru peringatan. Kalau kau terus bicara, istrimu yang jadi taruhannya. Ratna pucat pasi. Ia meraih lenganku. Suaranya bergetar. Mas, aku tidak kuat kalau begini. Mereka sudah mulai berani mendekat ke rumah. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah. Mereka ingin kita takut. Itu strategi murahan. Aku tidak akan biarkan mereka menguasai kita. Tapi di dalam hatiku, aku tahu keadaan makin gawat. Ancaman ini bukan lagi sekadar pesan singkat. Sore harinya, beberapa wartawan mendatangi rumah untuk meminta komentar soal ancaman yang beredar. Rupanya warga sekitar sudah melihat batu itu dilempar, lalu menyebarkan kabar. Aku berdiri di depan kamera. Suaraku tegas. Ancaman ini bukti nyata ada pihak yang takut kebenaran terbongkar. Saya tidak akan mundur. Justru saya tegaskan, pungli dan korupsi di tubuh aparat harus diberantas. Pernyataanku kembali viral. Dukungan publik semakin besar. Tapi begitu juga tekanan dari lawan. Malamnya, aku menerima telepon tak dikenal. Suara di ujung sana kasar dan penuh ancaman. Hentikan sekarang, Jenderal. Kau pikir rakyat bisa melindungimu? Kau tidak tahu dengan siapa berurusan. Aku tidak menjawab banyak. Hanya berkata singkat. Kalau kau berani, hadapi aku langsung. Jangan sembunyi di balik bayangan. Lalu aku matikan telepon itu. Ratna menangis malam itu. Memelukku erat. Aku tidak peduli soal jabatan, soal nama baik, apapun itu. Aku hanya ingin Mas selamat. Aku ingin kita hidup tenang. Apa salah kalau kita mundur? Aku membelai rambutnya, mencoba menenangkan. Aku tahu ini berat, tapi kalau aku mundur, berarti kita menyerah pada ketidakadilan. Semua orang yang mendukung kita akan kecewa. Percayalah, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu. Namun keesokan harinya, keadaan semakin membuktikan bahwa ancaman itu nyata. Saat Ratna pergi ke pasar, ada dua pria asing yang mengikutinya dengan motor. Untung beberapa tetangga mengenali wajah-wajah asing itu dan langsung mengusir mereka. Ratna pulang dengan wajah ketakutan, hampir pingsan saat masuk rumah. Amarahku meledak. Aku segera menghubungi beberapa rekan lama yang masih setia padaku. Malam itu, kami berkumpul diam-diam. Aku menceritakan semua ancaman, termasuk penguntitan pada Ratna. Seorang sahabatku, dulu sama-sama di medan operasi, menepuk pundakku. Wisnu, ini sudah masuk ranah serius. Kau harus bersiap, karena lawanmu bukan hanya oknum kecil. Ada jaringan besar yang merasa terancam. Kalau kau siap maju, kami di belakangmu. Aku menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang pernah kubawa ke garis depan pertempuran. Wajah yang tahu arti loyalitas. Dadaku terasa hangat, meski situasi penuh bahaya. Kalau begitu, kita akan bongkar sampai akar-akarnya. Aku tidak akan biarkan mereka menodai seragam yang pernah sama-sama kita bela. Malam itu aku sadar, pertempuran sudah benar-benar dimulai. Bukan lagi soal polsek kecil, bukan lagi soal lampu mobil. Ini sudah menyentuh jantung dari sistem kotor yang selama ini bersembunyi di balik pangkat dan jabatan. Dan aku bersumpah,
Meski harus berhadapan dengan ancaman sebesar apapun, aku tidak akan berhenti. Karena kalau malam itu aku mundur, maka tidak akan ada lagi orang yang berani berdiri melawan. Hari-hari berikutnya aku tidak lagi sekadar menunggu ancaman datang. Aku memutuskan untuk bergerak lebih dulu. Dengan bantuan beberapa sahabat lama yang masih setia, aku mulai mengumpulkan bukti. Kami menelusuri jejak laporan masyarakat yang selama ini diabaikan, mencari pola yang sama, tilang tanpa alasan, uang damai, dan setoran yang mengalir ke atas. Malam itu, kami berkumpul di sebuah rumah tua milik seorang veteran yang dulu pernah bertugas bersamaku. Di meja kayu sederhana, tumpukan berkas dan catatan tangan tersusun rapi. Ada juga beberapa rekaman suara dan video dari warga yang berani bersaksi. Aku menatap mereka dengan serius. Semua ini bukan sekadar gosip. Ada alur setoran jelas, dari jalanan sampai ke meja perwira. Kalau bukti ini kita bawa ke publik, mereka tidak bisa lagi menutup mulut. Salah satu sahabatku, Surya, mengangguk. Tapi kau juga harus tahu, Wisnu, begitu bukti ini keluar, mereka tidak akan tinggal diam. Kau akan jadi target utama. Aku menarik napas dalam. Aku sudah jadi target sejak malam di Polsek. Bedanya sekarang, kita punya senjata, kebenaran. Ratna yang duduk di pojok ruangan menatapku dengan mata cemas. Mas, aku tahu kau tidak akan berhenti. Tapi janji satu hal, jangan biarkan aku kehilanganmu. Aku menggenggam tangannya erat. Aku janji, kita akan hadapi ini bersama. Keesokan paginya, aku menghubungi beberapa wartawan yang bisa dipercaya. Mereka datang dengan wajah tegang tapi penuh semangat. Saat kuberikan bukti-bukti itu, mereka terdiam lama, lalu berkata, "Pak Jenderal, kalau semua ini benar, ini akan jadi ledakan besar." Aku menatap lurus ke arah mereka. Itulah tujuannya. Ledakan yang tidak bisa lagi mereka bungkam. Namun aku tahu, langkah ini membuatku semakin berbahaya di mata lawan. Sore harinya, saat aku kembali dari sebuah pertemuan, mobilku hampir diserempet oleh kendaraan tak dikenal. Mereka mencoba memaksa masuk jalurku, seolah ingin membuat kecelakaan. Untung refleksku masih tajam. Aku bisa mengendalikan setir dengan cepat, menghindari benturan. Mobil itu kemudian kabur, meninggalkan debu. Ratna panik ketika aku pulang dengan wajah tegang. "Mas, apa yang terjadi?" Tanyanya dengan suara hampir pecah. Aku hanya menjawab singkat. Mereka mencoba menjatuhkan kita, tapi gagal. Malam itu aku duduk lama di ruang tamu, menatap berkas-berkas di meja. Aku sadar betul, jalan ini tidak akan mudah. Tapi semakin keras mereka mencoba membungkamku, semakin jelas bahwa yang kulakukan adalah benar. Aku kemudian menerima telepon dari seorang pejabat tinggi yang dulu pernah aku anggap teman. Suaranya dingin, tanpa basa-basi. "Wisnu, berhentilah sebelum terlambat. Kau tidak akan menang melawan sistem. Serahkan semua bukti itu, atau kau akan hancur." Aku menjawab dengan suara mantap. "Kalau aku diam, berarti aku ikut jadi bagian dari kalian. Lebih baik aku hancur, daripada hidup sebagai pengecut." Telepon itu terputus, meninggalkan keheningan. Ratna menatapku. Air matanya jatuh. "Mas, aku bangga padamu, tapi aku takut." Aku mendekatinya, memeluknya erat. "Aku juga takut. Nah, tapi lebih takut lagi kalau anak-anak bangsa ini tumbuh tanpa percaya pada hukum. Itu yang tidak bisa aku biarkan." Malam itu aku bersumpah, besok aku akan melangkah lebih jauh. Bukti-bukti ini harus dibawa keluar, ke tempat yang tidak bisa lagi dijangkau oleh tangan kotor mereka. Aku tahu, besok adalah hari penentuan.
Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari baru muncul. Namun dadaku sudah dipenuhi tekad. Hari ini adalah saatnya. Semua bukti yang selama berminggu-minggu kami kumpulkan akan kubawa ke depan publik. Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu terlalu banyak orang yang menaruh harapan pada langkahku. Aku berangkat dengan mobil sederhana, ditemani Ratna yang duduk di kursi samping. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tersenyum. Aku di sini, Mas. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Aku hanya menggenggam tangannya, mencoba menyalurkan kekuatan. Di gedung pers yang sudah disiapkan, puluhan wartawan menunggu. Kamera, mikrofon, dan tatapan penuh antusias mengarah padaku. Aku berdiri di podium, menatap ruangan yang hening. Saudara-saudara sekalian, suaraku tegas. Hari ini saya datang bukan sebagai seorang jenderal, bukan sebagai pejabat. Saya berdiri sebagai rakyat yang tidak rela keadilan diinjak-injak. Apa yang saya alami bersama istri saya hanyalah potongan kecil dari kenyataan pahit di jalanan. Ada pungli, ada setoran, ada jaringan korupsi yang merusak nama institusi yang seharusnya melindungi rakyat. Aku mengangkat map berisi berkas, lalu menunjuk layar di belakangku yang mulai menampilkan bukti rekaman dan data aliran uang. Suara bisik-bisik memenuhi ruangan. Wartawan mencatat dengan cepat. Kamera merekam tanpa henti. Semua ini nyata. Semua ini bukan tuduhan kosong. Hari ini saya serahkan bukti ini kepada publik, agar tidak ada lagi yang bisa menutupinya. Sorak tepuk tangan meledak. Wartawan berebut mengajukan pertanyaan. Aku menjawab sebisa mungkin, tegas dan jelas. Aku tahu, mulai detik itu, aku bukan hanya seorang pengungkap kebenaran. Aku adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Namun, saat keluar dari gedung, mobil hitam tanpa plat resmi menghadang jalan. Sekelompok pria turun, wajah mereka penuh ancaman. Situasi menegang. Ratna menggenggam tanganku erat. Tiba-tiba, suara sirene meraung. Beberapa kendaraan aparat bersenjata lengkap muncul dari arah berlawanan. Aku mengenali mereka. Sahabat-sahabat lamaku yang masih setia pada sumpah mereka. Dengan cepat mereka mengamankan lokasi. Para pria misterius itu lari terbirit-birit, meninggalkan mobil mereka. Seorang perwira mendekat, memberi hormat padaku. Kami di belakang jenderal. Biar hukum yang bicara. Aku mengangguk. Dalam hati, aku merasa lega sekaligus haru. Untuk pertama kalinya, aku melihat secercah harapan nyata. Bahwa meski ada pengkhianatan dan korupsi, masih ada orang-orang bersih yang mau berdiri di garis depan. Beberapa hari kemudian, berita tentang kasus ini memenuhi media nasional. Nama-nama besar mulai terseret. Ada perwira, ada pejabat, bahkan ada orang berpengaruh di luar kepolisian. Tekanan publik begitu besar hingga pemerintah tidak bisa lagi tinggal diam. Aku duduk di ruang tamu rumahku, menonton berita di televisi. Ratna duduk di sampingku, kali ini dengan senyum lega. Mas, perjuanganmu tidak sia-sia. Mereka semua lihat kebenaran yang sebenarnya. Aku tersenyum tipis, menatap wajahnya yang penuh ketenangan. Kebenaran tidak boleh hanya disimpan di mulut. Nah, ia harus diperjuangkan. Dan hari ini, kita buktikan itu. Di luar rumah, beberapa tetangga berkumpul. Mereka melambaikan tangan, meneriakkan dukungan. Aku keluar, menyalami mereka satu persatu. Aku tahu, perjalananku belum selesai. Akan selalu ada yang mencoba merusak. Tapi hari ini, rakyat sudah belajar satu hal. Keberanian bisa mengalahkan ketakutan. Dan aku, Jenderal Wisnu, berjanji dalam hati. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan ketidakadilan berdiri tanpa lawan.